zikir dan doa. Hal ini adalah hal yang sangat penting sekali, karena sebagaimana yang kita maklum, zikir dan doa merupakan salah satu dari sekian banyak ibadah, dan para ulama menetapkan kaidah-kaidah di dalam beribadah, patokan-patokan di dalam beribadah, pun mereka menetapkan kaidah-kaidah, patokan-patokan beribadah dalam zikir dan doa. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian ditanya sesungguhnya dari mana para ulama menetapkan kaidah-kaidah dan patokan-patokan di dalam berzikir dan berdoa, maka sudah barang tentu jawabannya mereka menetapkan kaidah-kaidah tersebut berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan nafas dari kaidah yang ditetapkan oleh para ulama khususnya di dalam bab ibadah adalah yang pertama, ibadah bersifat tauqifiyah, bersumber dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Dan yang kedua, usaha dari berbagai macam sisinya untuk menutup pintu bid'ah atau hal-hal yang baru yang dimasukkan di dalam agama, pada hakikatnya bukan merupakan bagian agama itu sendiri. Dan sungguh insyaallah ta'ala kita mengetahui tentang dua perkara ini, bahwasanya ibadah bersifat tauqifiyah, innamal a'malu binniyat, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, dan sekian banyak dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan kaidah-kaidah ditetapkan oleh para ulama tujuannya sudah barang tentu untuk menutup pintu bid'ah yang masuk mungkin dari berbagai macam sisinya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, untuk menyingkat pembicaraan, maka saya akan mulai di antara kaidah-kaidah pilihan dalam bab zikir dan berdoa. Kaidah yang pertama, bahwasanya segala penyimpangan di dalam zikir dan doa, baik penyimpangan tujuan ataupun cara ataupun sifat, menyebabkan pelakunya terjatuh kepada kesalahan. Saya ulangi, setiap penyimpangan di dalam zikir dan doa, baik secara tujuan, cara ataupun lafaz, akan menyebabkan pelakunya terjatuh kepada kekeliruan. Dan kita sama-sama mengetahui penyimpangan bukan satu bentuk, tapi dia beraneka ragam. Kekeliruan bukan satu tingkatan, tetapi dia bertingkat-tingkat. Kalau kemudian kita bicarakan penyimpangan yang paling besar di dalam zikir dan doa adalah berdoa kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyimpangan yang terparah dan tingkatan haram yang paling tinggi, yakni menjadikan pelakunya terjatuh kepada kesyirikan. Maka setiap penyimpangan, baik secara tujuan, yakni secara tujuan dia berdoa kepada sesuatu selain Allah, maupun lafaz, maupun cara yang bertentangan dengan syariat, maka akan menjatuhkan pelakunya kepada hal yang dilarang, hal yang haram. Sebagaimana saya katakan tadi, penyimpangan tidak satu bentuk dan tingkatan kesalahan tidak satu tingkatan.
Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hal yang pertama ini insyaallah ta'ala kita maklumi. Kemudian kaidah yang kedua, ketika seorang muslim berzikir dan berdoa, maka dia harus menghadirkan dua keadaan. Keadaan yang pertama at-tasdiq, yakni dia membenarkan kandungan dari zikir dan doa tersebut. Dan keadaan yang kedua yakni dia mentaati tuntutan dari atau konsekuensi dari zikir dan doa tersebut. Ini hal yang mungkin sebagian di antara kita alfa. Ketika seseorang berzikir dan berdoa, maka mungkin karena sudah menjadi kebiasaannya zikir dan doa tersebut, tidak hadir tasdik, pembenaran terhadap makna kandungan zikir dan doa, dan tidak muncul kemudian ketaatan terhadap konsekuensi dari zikir dan doa tersebut. Tasdik yang pertama, taat terhadap kandungan konsekuensi zikir dan doa tersebut. Yang kedua, sebagaimana ucapan Imam Al-Khattabi dalam Sya'nud Du'a, merupakan hal yang menyebabkan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahumullahu taala dalam kitab beliau Fiqh Ad'iyah wal Azkar, fikih doa dan zikir. Bahwasanya seorang muslim apabila dia menginginkan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah, maka dia harus meyakini kandungan dari doanya. Sungguh tidak bermanfaat seorang muslim yang berdoa atau berzikir dengan mengucapkan misalnya Allahu Akbar, tetapi Allah Subhanahu wa taala di sisi dia bukan yang paling besar. Sebagaimana juga sungguh tidak bermanfaat atau kurang manfaatnya seorang muslim yang berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, tetapi kemudian dia tidak taat, yakni menempuh jalan atau sebab-sebab yang menjadikan dia berjalan di atas jalan yang lurus. Sungguh tidak ada manfaatnya atau kurang manfaatnya ketika seseorang muslim berdoa, ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik, tetapi dia tidak mencari hal-hal yang menguatkan pondasi keimanannya. Sungguh tidak berguna atau kurang berguna. Maka kata Imam Khattabi, sebagaimana diulangi oleh Syekh Abdul Razak, ketika seseorang berdoa dan berzikir, maka dia harus menghadirkan dua hal. Yang pertama at-tasdiq, yang kedua at-ta'ah. Mempercayai kandungan zikir dan doanya, mengimani kandungan zikir dan doanya. Dan yang kedua, dia taat terhadap konsekuensi dari zikir dan doa tersebut. Inilah yang menyebabkan doa bermanfaat bagi seorang muslim. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, itulah rahasia mengapa para ulama selain mereka menyusun buku-buku tentang zikir dan doa, sebagian di antara mereka menyusun buku tentang makna-makna zikir dan doa. Bukankah sedemikian? Sebagian ulama menyusun buku mengumpulkan zikir-zikir dan doa. Sebagian di antara mereka menyusun buku yang menjelaskan tentang makna-makna zikir dan doa. Kenapa kemudian ada di antara mereka menyusun buku, menyusun kitab tentang makna-makna zikir dan doa? Agar seorang muslim sampai kepada tingkatan yakin, seyakin-yakinnya terhadap doa tersebut, dan kemudian mengetahui konsekuensi dari doa yang dia panjatkan. Ini kaidah yang kedua.
Kaidah yang ketiga, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ditinjau dari satu sisi, maka doa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, doa atau zikir yang mutlak, dan yang kedua, doa atau zikir yang muqayyad. Yang dimaksud doa dan zikir yang mutlak adalah doa dan zikir yang tidak terikat dengan keadaan, waktu, tempat, atau sebab tertentu. Inilah yang dimaksud dengan doa dan zikir yang mutlak, yakni doa dan zikir yang tidak terikat dengan keadaan, waktu, tempat, atau sebab tertentu. Adapun doa dan zikir yang muqayyad adalah doa dan zikir yang terikat dengan keadaan, waktu, tempat, atau sebab tertentu. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, doa dan zikir yang bersifat muqayyad maka harus dilakukan sesuai dengan tuntunan yang ada. Makna tuntunan yang ada di sini adalah sesuai dengan lafadz yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan cara yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini doa dan zikir yang muqayyad. Contoh doa dan zikir yang muqayyad adalah doa ketika seseorang hendak masuk ke dalam kamar mandi. Maka ketika seseorang hendak masuk ke dalam kamar mandi, disunnahkan atas dia berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Maka doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, harus diucapkan seperti itu. Tidak boleh Allahumma inni a'udzubika minal khaba'ith, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'ith wal khubuthi. Dibalik, tidak boleh. Jangan kemudian beralasan, kan maknanya sama, laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Jangan beralasan kemudian ini kan waw ataf yang menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, kesamaan. Tidak masalah dibalik perempuan dan laki-laki. Karena doa ini adalah doa dan zikir yang muqayyad. Pun jangan beralasan mengucapkan doa ini ketika hendak masuk ke dalam masjid, sambil kemudian beralasan toh kandungan doanya bagus. Mengapa saya dilarang mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Kan kandungannya bagus. Karena doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu adalah doa yang bersifat muqayyad, diucapkan ketika seseorang hendak masuk ke dalam kamar mandi. Maka ucapkan sesuai dengan lafadznya, caranya pun sesuai dengan cara yang disyariatkan, bukan dengan lafadz yang dirubah-rubah, dimodifikasi, atau cara yang diada-adakan. Inilah doa yang bersifat muqayyad, yang terikat dengan waktu, tempat, keadaan, atau sebab tertentu. Adapun doa yang bersifat mutlak, maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, doa yang bersifat mutlak yang tidak terikat dengan keadaan, waktu,
tempat dan sebab tertentu, maka para ulama mereka membebaskan untuk seseorang berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki. Sebagai contoh, ketika kemudian diriwayatkan dalam berbagai macam hadis bahwasanya Rasulullah SAW diam di antara takbir salat Id. Kemudian sebagian para sahabat setelahnya bertanya, apa yang engkau baca wahai Rasulullah? Dan Rasul mengatakan, hendaklah kalian membaca apa saja yang kalian inginkan. Maka berdoa antara dua takbir pada salat Id adalah zikir dan doa yang bersifat mutlak. Boleh mempergunakan doa apa saja. Termaksud ketika seseorang tawaf, kecuali dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, maka di sana ada doa muqayyad. Betul? Antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad ada doa muqayyad. Tetapi Hajar Aswad menuju rukun Yamani, maka seseorang disyariatkan untuk banyak berdoa, berzikir. Tidak dijelaskan berdoa dan berzikirnya seperti apa lafadznya, maka seseorang diberikan kebebasan untuk berdoa dengan doa apa saja. Ketika kemudian diberikan kebebasan untuk berdoa dengan doa apa saja, maka para ulama semisal Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dan semisal Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan patokan. Ketika seseorang dia menyusun zikir dan doa mutlak, kata dua orang ulama tersebut, di sana ada patokannya, bukan bebas semau-maunya. Yang pertama, memilih lafaz yang paling bagus. Karena pada hakikatnya doa dan zikir yang muqayyad, termaksud yang mutlak, adalah bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak Allah Subhanahu wa taala diibadahi, dipinta dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik, tidak bagus atau kurang bagus, dan di sana ada kalimat yang paling baik. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai contoh dalam masalah ini, ada seorang sahabat yang berdoa dan didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu beliau koreksi. Saya sengaja menyebutkan ini, artinya apa? Sahabat itu melakukan kesalahan, dan sudah barang tentu ketika sahabat tersebut melakukan kesalahan yang dia buat tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya, tetapi bersumber dari ijtihad dia pribadi. Sengaja saya sebutkan begini. Sekaligus ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya menyusun doa dan zikir mutlak telah dikenal di kalangan salafus soleh. Ada seorang sahabat yang berdoa, Allahumma ighfirli in syi'ta. Pernah dengar hadisnya? Ya Allah, ampunilah diriku jika engkau menghendaki. Rasul mendengar doa ini. Kemudian Rasul perbaiki lafaz doanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita dua hal. Bahwasanya semenjak zaman salafus soleh, bahkan zaman Rasulullah, telah ada sahabat-sahabat yang menyusun doa yang mutlak, bukan muqayyad.
Ya Allah, ampunilah diriku jika engkau berkehendak. Tidak Ustaz, doa ini bersumber dari Rasul. Allahumma firli in syi'ta ini bersumber dari Rasul. Loh, kalau bersumber dari Rasul, kenapa beliau koreksi? Kan setelah itu Rasul koreksi, betul? Rasul mengatakan apa? Apabila engkau berdoa, maka mintalah dengan sepenuh hati dan kuatkanlah keinginanmu. Ucapkanlah Allahumma firli, ya Allah ampunilah diriku. Artinya apa? Lafaz in syi'ta bukan bersumber dari Rasul. Lafaz in syi'ta adalah berdasarkan apa yang disusun oleh sahabat tersebut dan Rasul koreksi. Kenapa Rasul koreksi? Karena lafaz in syi'ta walaupun tampaknya seperti seorang hamba pasrah terhadap Allah, ya Allah ampunilah diriku jika engkau menghendaki, tetapi di sana ada nada bermain-main, seakan-akan hamba tersebut tidak serius memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tampaknya bagus, ya Allah ampunilah diriku jika engkau berkehendak, nampaknya bagus. Maka doa-doa yang muncul dari kaum tasawuf terdengarnya bagus-bagus, indah-indah. Ya, tetapi sudah barang tentu kalau dicermati berdasarkan kaidah-kaidah agama, maka sebagian doa-doa tersebut terjatuh kepada kesalahan. Makanya Rasul mengatakan, jika engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, mintalah dengan sepenuh hati. Kuatkanlah keinginanmu, ucapkanlah Allahumma firli. Tidak disebut in syi'ta. Dikritik oleh Rasul, dibenarkan oleh beliau. Karena apa? Karena kata para ulama semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid Qaul Mufid, beliau mengatakan lafaz in syi'ta di sana lafaz yang enggak bagus. Sebagai bukti Rasul kritik, Rasul perbaiki. Karena ada kesan seorang hamba tidak bersungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan apabila engkau meminta kepada Allah, mintalah dengan bersungguh-sungguh. Kuatkanlah keinginanmu. Ucapkanlah Allahumma firli. Maka pilih yang paling bagus lafadznya. Yang kedua, doa tersebut bersih dari segala hal atau unsur yang dilarang dalam syariat. Doa tersebut ketika seseorang menyusun doa yang bersifat mutlak, maka doa tersebut harus bersih dari segala unsur yang terlarang dalam syariat. Saya ambil contoh. Larangan yang terang benderang, insyaallah ta'ala maklum kita semua, adalah menyetarakan sesuatu selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang biasa kita kenal sebagai perbuatan kesyirikan. Menyetarakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lagi-lagi ada ada seorang sahabat, saya koreksi ucapan saya kalau sebagian ini nampaknya banyak. Ada seorang sahabat yang mengatakan di hadapan Rasulullah, ya, mengatakan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Allah wa anta ya Rasulullah. Allah dan engkau ya Rasulullah. Ya. Masya Allah wa masyi'ta. Dalam lafaz yang lain, Masya Allah wa masyi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Jadi lafaz wa, huruf waw di sana ataf menunjukkan penyetaraan, kesamaan. Maka ketika Rasul mendengar ini, bukannya beliau bergembira, tetapi kemudian beliau marah sambil mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan aku
sebagai tandingan atas Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah Masya Allah tsumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Harus bebas dari segala macam unsur yang bertentangan dengan syariat, baik secara pasti atau ihtimalan. Tidak boleh juga secara ihtimal. Ihtimal itu kemungkinan. Ya. Kalau kemudian makna doa itu mengandung kemungkinan yang buruk sekaligus mengandung kemungkinan yang baik, ini menunjukkan bahwasanya lafadznya tidak sempurna. Ya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian doa-doa, qasidah-qasidah, syair-syair yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya seharusnya kemudian di sana secara makna ihtimalan bisa jadi kepada Allah, bisa jadi kepada selain Allah. Tetapi memang sebagian kaum yang menyimpang senang bermain-main dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Enggak, ini maksudnya bukan untuk manusia, tetapi maksudnya untuk Allah. Jadi doanya mengandung ihtimal, kemungkinan. Enggak, kamu saja yang apa? Yang suuzon sama kami. Kamu saja yang kemudian apa? Punya pemikiran sempit. Doa ini menurut kamu ada kesyirikan karena berdoa kepada makhluk. Tetapi bukan itu yang kami inginkan. Yang kami inginkan doa ini berdoa kepada Allah. Artinya lafaz doa tersebut ihtimalan, mengandung dua kemungkinan. Iya kan? Mengandung dua kemungkinan. Ketika kemudian lafaz doa mengandung dua kemungkinan, maka jadilah dia bukan lafaz yang paling sempurna. Lafaz yang paling sempurna pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengandung kemungkinan buruk. Seperti Allahu Akbar, apakah mengandung kemungkinan buruk? Tidak. Semisal Masya Allah, apakah mengandung kemungkinan buruk? Tidak sama sekali. Maha suci Allah, apakah mengandung kemungkinan buruk? Tidak sama sekali. Kalau dikatakan Allahu Ahad, apakah mengandung kemungkinan buruk? Tidak sama sekali. Tetapi kalau dikatakan Allahul Awwal, apakah mengandung kemungkinan buruk? Iya. Karena yang namanya awal bisa jadi di sana ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima. Allah yang pertama, berarti di sana ada kemungkinan Allah yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Makanya ketika menyebutkan al-awwal atas Allah, maka Rasul tutup dengan apa? Dengan al-akhir. Betul? Wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu. Allah yang awal, makanya Allah tidak dinamakan sebagai al-awwal berdiri sendiri, tidak. Boleh menamakan anak dengan Abdul Awwal? Gak boleh. Karena ihtimalan, awal itu ada al-awwal, ats-tsani, ats-tsalis, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima sampai ke 1000. Makanya untuk menutup kemungkinan yang kedua, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai 1000 ini ditutup oleh Rasul awwalu wal akhiru. Kan begitu. Jadi Allah adalah yang al-awwal dan tidak ada lagi yang keduanya. Sekaligus dia adalah al-akhir. Jadi kalau hendak menamakan anak dengan al-awwal, maka namakan anak dengan Abdul Awwal wal Akhir. Ini fatwanya Syekh Shalih Fauzan. Oh iya. Ini fatwanya Syekh Shalih Fauzan. Abdul Zahir wal Batin. Iya begitu. Jadi kalau anaknya namanya Abdul Awal saja atau Abdul Akhir saja, karena Abdul Akhir, akhir bisa jadi bukan yang pertama, awal bisa jadi bukan yang terakhir. Tetapi kalau sudah yang pertama dan terakhir, berarti lengkap sudah ahad. Maka jangan ada mengandung ihtimalan kemungkinan. Karena kalau mengandung ihtimalan kemungkinan naqs kurang, berarti tidak sempurna lafadznya. Yang ketiga,
Doa dan zikir mutlak tersebut tidak boleh dimasyurkan, tidak boleh dimasyurkan, tidak boleh juga ditekuni, tidak boleh juga seseorang menekuninya, tidak boleh dimasyurkan, tidak boleh dia tekuni. Dimasyurkan apalagi diajarkan kepada orang tidak boleh. Karena para ulama mengatakan doa dan zikir yang mutlak apabila dimasyurkan, ditekuni, maka akan berefek buruk. Di antaranya sebagian manusia apalagi yang awamnya akan menganggap itu doa dan zikir yang muqayyad. Iya enggak? Makanya enggak boleh azan ya? Belum. Ini padahal ada 15 kaidahnya. Gimana? Khair insyaallah. Sampai di mana tadi kita? Kalau dimasyurkan, diajarkan, maka sebagian manusia apalagi yang awamnya akan menganggap itu sebagai doa dan zikir yang muqayyad. Maka jemaah, andai kata seseorang di antara kita berdoa dengan doa tertentu yang bukan bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yakni doa susunan kita. Kemudian ternyata doa susunan kita itu mendatangkan ijabah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan konsekuensi seperti ini tidak boleh kemudian seseorang menyusun buku zikir dan doa. Kalau mau diijabah, doa dengan doa ini. Dari mana? Lah saya pernah doa dengan doa ini diijabah oleh Allah. Karena kata para ulama ini akan menandingi syariat. Dan yang kedua, loh, bukankah itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada saya ketika saya berdoa dengan lafaz itu? Mengapa saya tidak boleh mengajarkan atau memasyurkan doa ini? Doa susunan saya ini. Kata para ulama, banyak faktor yang menyebabkan terijabahnya doa. Dan bisa jadi bukan semata-mata doa dan zikir mutlak yang dia susun. Banyak faktor lain. Misalnya dia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sangat yakni apa? Susah. Seperti orang-orang kafir dalam keadaan terjepit. Iya kan? Mereka terombang-ambing di atas bahtera, hampir saja tenggelam. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan doa tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah ijabah. Allah selamatkan mereka dari tenggelam. Maklum kan? Berarti ada keadaan-keadaan lain. Dan jangan juga Anda bayangkan bahwasanya ini menjadi dalil Allah ridho terhadap kekufuran mereka. Enggak. Tetapi ada keadaan-keadaan lain, yakni keadaan mereka sangat terjepit, sangat susah, sangat memerlukan. Yang keadaan-keadaan seperti ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, terkadang luput diketahui oleh seorang manusia. Tidak disadari. Karena kita sama-sama mengetahui insyaallah ta'ala bahwasanya faktor terijabahnya doa bukan hanya semata-mata lafaz yang diucapkan, tetapi bagaimana keadaan hati orang tersebut, di mana dia berdoa, lingkungannya seperti apa, dalam keadaan dia seperti apa. Maka mencermati yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini, tahulah kita bahwasanya berdoa dengan doa yang mutlak itu sungguh sangat berat. Karena siapa di antara kita orang-orang Indonesia yang punya kemampuan untuk memilih kata yang terbaik di dalam berdoa kepada Allah? Siapa di antara kita, khususnya orang-orang Indonesia, yang mengetahui gitu ya, bahwasanya ini pilihan kata yang terbaik? Bahkan sahabat saja keliru dengan mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta. Sahabat orang Quraisy asli, orang Arab yang lahir di Arab, bisa bicara langsung bahasa Arab, lisannya fasih. Sahabat saja ada yang keliru berdoa
Masya Allah wa masya syi'ta. Sahabat saja yang orangnya fasih bicara, orang Arab yang sehari-harinya mendengar ucapan orang Arab, pembicaraan Arab, mereka keliru pada titik-titik tertentu. Lalu bagaimana kita yang lisan kita bukan lisan Arab? Orang-orang sekitar kita tidak berbicara bahasa Arab. Jauh kita dari kemudian pemahaman yang dalam terhadap bahasa Arab. Maka kata para ulama, boleh menyusun doa-doa mutlak, akan tetapi ini tidak boleh dikerjakan oleh orang awam. Tidak boleh. Lalu bagaimana kewajiban kita atas orang-orang awam ini? Maka kalau kita hendak berdoa dengan doa yang mutlak, pergunakan lafaz-lafaz yang pasti bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang kemudian dia hendak berdoa dengan doa yang mutlak, misalnya di antara dua takbir di dalam sholat id, maka yang paling selamat atas diri kita sebagai orang awam adalah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma inni a'udzubika. Misalnya doa-doa macam-macam. Minal ilmi la yanfa. Itu kan doa yang bersumber dari Rasul. Iya kan? Kalau kemudian seseorang tawaf antara Hajar Aswad menuju Rukun Yamani, apa yang harus dia ucapkan? Kalau dia sebagai orang jahil seperti saya atau kita ini, maka cukup dia pilih doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Atau paling selamat dia baca Al-Quran, karena itu sebaik-baik kalam, tidak mungkin ada kebatilan muncul dari sisi yang manapun. Ini kaidah yang keempat, ketiga ya. Yang keempat, zikir dan doa khususnya yang muqayyad, maka kalau Anda perhatikan bentuk bilangannya 1, 3, 7, 10, 33, 34, 100. Begitu ya. Ada bilangan yang lain zikir dan doa yang muqayyad, bentuk bilangannya enggak? 1, 3, maaf 1, 3, 4, ada 4. Ada. Kalau Anda buka buku Hisnul Muslim tulisan Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, beliau menyebutkan doa zikir pagi dan petang yang diulangi 4 kali. Walaupun doa ini dilemahkan oleh Syekh Albani, tapi saya isyaratkan kepada antum ya. 4, 7, 9, 10 ya, 33, 34, 100. Ada yang 1000? 1 juta? Enggak ada ya. Itulah bilangannya. Itulah bilangan-bilangan yang kita kenal ya. Maka kalau zikir dan doa yang hanya disebutkan 1 kali, ya jangan diulangi menjadi 3 kali. 1 coba disebut. Tapi terkadang ada zikir dan doa yang datang dalam bentuk variasi bilangan. Misalnya zikir pagi dan petang. Ada yang bisa dan boleh dibaca sekali. Tapi kalimat yang sama, doa yang sama bisa dan boleh dibaca 10 kali. Ada juga kalimat yang sama misalnya bisa dan boleh dibaca 100 kali. Apa ini? Ya itu dia. Itu boleh dibaca, boleh dan bisa dibaca 1, 10 atau 100. Maka kalau seperti ini keadaannya, yakni dia berbeda variasi bilangannya, maka yang paling utama adalah yang bilangannya paling banyak dan tidak digabungkan. Bukan 1 tambah 10 tambah 100 berarti 111, enggak. Tapi yang paling banyak, berapa yang paling banyak? 100. Tapi kalau kemudian dia datang dalam variasi bukan bilangan, akan tetapi variasi lafaz,
maka boleh memilih salah satu dari lafaz yang ada dan yang paling utama mengumpulkan seluruh lafaz. Makanya tidak syak lagi, dan benar pendapat sebagian ulama yang mengatakan seseorang boleh tidak membaca doa istiftah karena dia sunat. Sunat ya. Boleh memilih satu lafaz doa istiftah dari sekian banyak lafaz yang ada, dan boleh atas dia mengumpulkan seluruh doa istiftah dalam satu sholatnya. Boleh. Kalau masalah boleh, tapi harus lihat keadaan. Kalau Anda jadi imam ya janganlah. Kalau masalah boleh. Habis baca Allahumma inni auzubika minal khubuthi wal khaba'its, kayaknya masih asik nih sholat berdiri lama. Betul? Apalagi dia dengar sabda Rasul, dia baca ucapan Rasul, afdhalus sholat tuluk kunut, kata Rasul. Sholat yang paling bagus adalah yang paling lama berdirinya. Betul? Rasul kan mengatakan begitu. Sholat yang paling bagus adalah yang paling lama berdirinya. Dia pikir-pikir kalau cuman Allahumma inni auzubika Allahumma ba'id baini wa baina khotaya ya cuman 30 detik. Dia tambah lagi dengan ini wajah tu wajah ya. Dia tambah lagi dengan yang lain 12 lafaz dia baca semua. Boleh. Kalau dia milih salah satu dari 12 lafaz yang ada, boleh. Kalau dia tidak baca sama sekali juga boleh. Tapi yang paling utama dia kumpulkan seluruh lafaz. Itu konsekuensi dari konsekuensi dari ucapan Rasul. Afdhalus sholat tuluk kunut. Sholat yang paling bagus adalah yang paling lama berdirinya. Azan ya? Iya, Kar. Jadi gimana? Azan dulu? Oh, iya. Silakan muazin. Allah.
Kita lanjutkan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus membedakan antara variasi bacaan seperti doa istiftah atau doa iftitah ya, dengan tambahan terhadap satu lafaz. Ini sesuatu yang berbeda. Kalau doa istiftah atau doa iftitah, Allahumma ba'id, dengan ini wajah tu wajahia, itu bukan tambahan atas satu lafaz, tetapi dua doa iftitah yang berbeda. Dan ini boleh digabungkan. Sedangkan misalnya salam, assalamualaikum. Kemudian di sana Rasul mengatakan baginya 10. Kemudian ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, baginya 20. Kemudian di sana ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baginya 30. Ini bukan perbedaan di dalam lafaz bacaan tetapi tambahan. Jelas sampai di sini? Pun semisal auzubillahi minasyaitonirrajim. Lafaz. Kemudian di sana ada tambahan, di sana ada lafaz yang lain. Auzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wan nafthihi wan nafthihi. Maka tambahan min nafkihi dan seterusnya ini bukan doa yang baru, bukan ragam bacaan, tetapi ziyadah terhadap apa? Doa yang awal. Maka ini tidak boleh digabungkan. Maknanya apa? Tidak boleh seseorang assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim min hamdi wa nafthihi wa nafthihi. Enggak boleh. Karena ini ziyadah tambahan. Kita harus bedakan antara kemudian ragam bacaan dengan ada lafaz yang merupakan ziyadah tambahan atas bacaan tertentu. Ini sesuatu yang berbeda. Maka kalau dia ragam bacaan boleh dikumpulkan. Para ulama kemudian membuat pengecualian pada satu keadaan, yakni tidak boleh mengumpulkan bacaan-bacaan Al-Quran dalam satu waktu. Misalnya dia membaca dengan qiraah ini, kemudian dia baca lagi pada kesempatan yang sama dengan qiraah yang lain, pada kesempatan yang sama dengan qiraah yang lain, ini enggak boleh. Para ulama semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan bahwasanya di dalam qiraah tidak boleh mengumpulkan bacaan. Ini pengecualian di dalam satu keadaan. Taib jemaah sebenarnya masih banyak ini. Kaidah-kaidahnya ada 15, yang kita baca tadi baru berapa? 4 ya. Dan Anda sebenarnya bisa lihat ini ada di dalam kumpulan tulisan saya. Bisa Anda googling, judulnya kaidah-kaidah dalam beribadah dengan zikir dan doa. Bisa Anda googling, ada format PDF-nya, bisa Anda unduh, bisa Anda baca. Ya, di dalam makalah tersebut ada 15 kaidah-kaidah dalam zikir dan doa yang disebutkan oleh para ulama, maka silahkan Anda unduh, silahkan Anda baca dalam format PDF-nya untuk maklumat lebih lanjut. Baik, bagaimana ini? Ada waktu kita untuk tanya jawab? Baik, ya, silahkan kalau ada yang hendak ditanyakan. Ya. Betul. Ya sebanyak-banyaknya, itulah zikir dan doa yang bersifat mutlak. Jadi kalau Anda duduk di masjid ya, atau di atas kereta, kendaraan, bus, iya kan? Setelah Anda misalnya berdoa, berzikir dengan zikir-zikir doa-doa yang muqayyad, doa naik kendaraan dan seterusnya, doa ketika safar, maka kemudian waktu kita banyak. Ya, yang waktu yang di sela-sela waktu yang banyak itu, bolehkah seseorang berdoa dan berzikir? Boleh. Dengan doa dan zikir apa? Dengan doa dan zikir yang bersifat mutlak. Boleh. Iya. Doa dan zikir yang bersifat mutlak boleh dikerjakan berapapun bilangannya.
dalam keadaan bagaimanapun, kecuali kemudian keadaan-keadaan yang dilarang dalam syariat, misalnya di kamar mandi waktu berjima, nggak boleh ya. Makanya ketika kemudian disebutkan tentang orang-orang yang banyak mengingat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan mereka banyak mengingat Allah dalam keadaan berdiri, qaidan, duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Ya kan? Dalam keadaan berbaring boleh, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan di atas kendaraan. Ini doa-doa dan zikir yang bersifat mutlak. Boleh, Allahu a'lam. Iya. Ada lagi jemaah? Muqayyad, betul. Enggak masalah. Tapi jangan sampai kita meninggalkan doa yang muqayyad. Inilah kata Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, ketika menjelaskan tentang siapa ahli ibadah yang sejati dan menyebutkan perselisihan para ulama tentang siapa yang dimaksud ahli ibadah yang sejati. Imam Ibnul Qayyim mengatakan ahli ibadah yang sejati adalah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan dan tuntutan keadaannya, tuntunan syariat Allah dan Rasulnya, dan tuntunan dan tuntutan keadaannya. Nah, ketika dia di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, maka tuntunan dan tuntutannya adalah doa sapu jagat. Tapi kalau dia tidak mau berdoa dengan doa sapu jagat pun tidak mengapa, tapi dia telah kehilangan sesuatu yang lebih utama. Dan para ulama mengatakan doa sapu jagat antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad bukan wajib, tidak membatalkan tawaf andai kata seseorang tidak mengucapkan doa tersebut, tetapi dia kehilangan sesuatu yang utama. Karena itulah yang diajarkan Rasul. Maka sibukkan diri antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Sudah barang tentu kalau circle Anda jauh, misalnya di lantai atas atau lagi di rooftop, itu lebih banyak doanya dibanding kemudian di matof. Jelas. Allahu a'lam. Iya. Ada lagi jemaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Nah, ini doa mutlak. Barusan yang Bapak sebutkan tadi doa mutlak. Betul. Betul. Nah, itu dia tadi merubah-rubah lafaz. Ya tidak boleh. Doa itu doa yang muqayyad, tidak boleh dirubah-rubah lafadznya. Doanya seperti itu, jangan dirubah-rubah lafadznya. Karena jelas doanya diajarkan oleh Rasul, pemilik lisan yang paling fasih seperti itu. Ada seorang sahabat yang merubah lafadz nabiyuka dengan wa rasulika. Maklum kan hadisnya? Rasul mengatakan dalam suatu riwayat yang panjang lafadznya nabiyuka. Tapi sahabat ini karena berdasarkan pengagungannya kepada Rasul mengatakan dalam mengulangi doa yang disebutkan oleh Rasul tersebut wa rasulik. Tidak nabi, bukan Rasul. Padahal Rasul itu nabi dan Rasul. Selesai kan? Kan jelas Rasul itu nabi dan Rasul. Tapi ketika yang diajarkan oleh Rasul adalah lafadz wan nabiyuka, bukan wa rasulika, maka ketika ada seorang sahabat yang berdoa dengan mengucapkan wa rasulika, Rasul luruskan. Apakah itu menunjukkan Rasul bukan Rasul? Enggak, sama sekali enggak. Tetapi tuntutan dari doa tersebut diucapkan oleh Rasul lafadznya nabi. Belum lagi kalau diutak-atik masalah i'rabnya. Belum lagi kalau diutak-atik masalah kandungan dari doa tersebut. Iya kan? Nah begitu. Lafadz, pergunakan lafadznya sesuai dengan kandungannya. Jangan diutak-atik. Kalau lafadznya amut ahya, ya baca itu. Kalau lafadznya ahya amut, ya baca itu. Jangan diutak-atik. Khubusi wal khobais, jangan khobais wal khubusi. Selesai itu. Apa susahnya bagi kita? Bahkan kalau ngebalik doa tersebut jadi malah bingung kita. Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khobais. Gampang ya, meluncur dari lisan kita. Coba kalau dibalik, repot kita malahan. Allahumma inni auzubika minal khobais wal khubusi. Repot itu. Tayyib. Ada lagi jemaah? Dari sebelah sini mungkin. Masih dari sana, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muqayyad dong, terikat dengan sebab ketentuan tertentu.
Betul. Maksudnya gimana? Nah bagus, makanya lafadz zikir doa pagi dan petang itu ada yang bilangannya 1, bilangannya 10, bilangannya 100. Betul? Maka untuk kemudian memaksimalkan keadaan kita bersamaan dengan itu ada taklim di waktu pagi, maka pilih lafadz yang paling pendek, pilih lafadz yang paling pendek itu yang pertama, dan pilih kemudian bilangan yang paling sedikit. Karena kita hendak menggabungkan dua kebaikan. Kebaikan pertama mendengarkan taklim, kebaikan yang kedua kemudian berzikir pagi dan petang. Begitu ya. Pilih lafadz yang paling pendek dan pilih bilangan yang paling sedikit. Nah ini. Dan jangan kemudian ada sebagian orang yang dia memilih lafadz yang paling pendek bagus, tetapi dia tinggalkan inti dari doa zikir pagi dan petang. Apa inti dari zikir pagi dan petang? Allahumma inni asbahna, dia tinggalin itu. Padahal itu inti dari doa zikir pagi. Allahumma inni amsayna, itu doa inti dari doa zikir di sore hari. Itu jadi begini, andai kata kemudian kita tidak punya waktu kecuali hanya 5 detik, 10 detik baca doa yang itu loh yang ingin saya katakan. Karena itu inti zikir pagi dan petang. Iya kan? Tapi kalau kita bisa baca yang banyak ya itu lebih bagus seperti konsekuensi apa yang saya sebutkan tadi. Kalau kita bisa memilih untuk menggabungkan seluruh keutamaan, ngapain kita pilih salah satunya, Pak? Iya kan? Insya Allah bisa kok. Bisa insya Allah ta'ala. Begitu. Taib, ada lagi? Habis waktu kita. Taib, jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya rasa kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita di kesempatan hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.